Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini adalah pembahasan tutorial fisika minggu ketiga. Mulai aja ya dari nomor 1. Ubah suhu berikut menjadi setara pada skala Celsius dan Kelvin. Yang A, suhu tubuh manusia normal adalah 98,6 derajat Fahrenheit. Yang kedua, suhu di hari yang dingin 5 derajat Fahrenheit. Jadi dari kedua suhu ini kita disuruh ubah ke Celsius dan Kelvin. Nah, biasanya kalau buat mempermudah itu pakai tabel kayak gini. Dihafal juga bisa. Gampang banget ngafalinnya. Pasti di SMA juga pernah. Langsung aja ya. Yang pertama itu yang A, kita harus merubah Fahrenheit ke Celsius. Fahrenheit ke Celsius. Berarti ya dipakai ada yang ini. Terus yang ini. Yang ini yang dipakai. Nah, maka 5/9 TF atau suhu Fahrenheitnya dikurangin 32. 5/9 suhu Fahrenheitnya tadi 98,6 dikurangi 32. 98,6 dikurangi 32 adalah 66,6. Maka hasilnya adalah 37 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk mengubah ke Kelvin, itu tinggal ditambah 273. Yang ini. Maka 273 derajat ditambah 37 sama dengan 30 derajat Kelvin. Gampang ya. Selanjutnya yang kedua, sama Fahrenheit ke Celsius lagi. Rumusnya masih sama. 5/9 TF min 32. 5/9 suhu Fahrenheitnya adalah 5. Kenapa di sini minus? Karena di hari yang dingin pasti kalau di cuaca yang dingin adalah suhunya itu minus kan, minus derajat, minus di bawah 0. Jadi kan ya tinggal min 5 min 32 hasilnya min 37 dikaliin 5/9 hasilnya min 20,6 derajat Celcius. Yang kedua selanjutnya dirubah ke Kelvin, tinggal ditambahin 273, hasilnya adalah 252,4 derajat Kelvin. Nomor 2, jika sebuah gas memiliki volume konstan pada suhu 20 derajat Celcius, tekanannya adalah 0,98 atm. Pertanyaan yang pertama, berapakah tekanan gas tersebut saat suhunya adalah 45 derajat Celcius? Dan pertanyaan yang kedua adalah, jika tekanan gas tersebut adalah 5 atm, berapakah suhunya? Nah, diketahuin P1-nya 0,98 atm, T2-nya 20 derajat Celcius, T2-nya 45 derajat Celcius. Nah, pada kasus ini bisa digunakan perbandingan didapatkan dari rumus tekanan. Rumus tekanan kan ini P1 PVNRT. Jadi tekanan pertama dibandingin sama tekanan yang kedua. Karena V-nya sama, ininya juga sama, kita bisa coret. Nah, jadi tinggal dibandingin P2 per P1 sama dengan T2 per T1. Ya, jadi rumus ini ya. Nah, terus selanjutnya kalau yang perlu diingat juga di dalam tekanan itu, kalau suhunya masih dalam Celcius, itu harus dirubah dulu ke dalam Kelvin. Nah, tinggal ditambahin 273 derajat. Nah, yang ini jadinya 273 tambah 20 itu 293. Yang ini 273 tambah 4 273 tambah 4 318 Kelvin. Nah, tinggal aja masukin lagi. Yang ditanyain tadi kan tekanannya P, berarti kan P2 sama dengan P1 kali T2 per T1. Dimasukin nilainya, didapatkanlah hasil 1,06 atm. Terus yang pertanyaan kedua yang B, yang ditanyain adalah suhu saat tekanannya adalah 5 atm.
ya kan. Nah, tinggal dimasukin T1 per P1, P3 maksudnya, per P1. Nah, T1-nya adalah 293 Kelvin kali 0,5 atm per 0,98 atm, hasilnya adalah 149 Kelvin, atau kalau dirubah jadi Celsius tinggal dikurangin 273, hasilnya adalah min 124 derajat Celcius gitu. Oke, buat soal selanjutnya, dalam auditorium terdapat besar volume ruangan 10 kali 20 kali 30 meter kubik. Berapa banyak jumlah molekul yang ada di dalam auditorium yang memiliki suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 101 kilo Pascal ya. Oke, pertama kita buat diketahui dulu. Di sini kita dapatin tekanannya. Kemudian satuan itu kita ubah menjadi Newton per meter kubik aja. Kemudian kita dapat suhunya, kita ubah ke Kelvin. Kenapa kita harus mengubah ke Kelvin dulu? Karena nanti rumus-rumus ini bakalan dicoret, dan satuan-satuan ini bakalan dicoret. Ya, bisa dicoret satuannya sehingga kita dapatin molnya dulu ya. Karena di sini kan ditanya berapa banyak jumlah molekul, jadi kita harus mencari molnya dulu. Kemudian volume ruangan sudah ketahui, tulis ya. Kemudian ketetapan gasnya sudah ada ya, R nilainya berapa. Kemudian yang ditanya adalah jumlah molekul. Oke, pertama kita cari dulu molnya. Molnya itu rumusnya adalah PV per RT. Jadi kita masukin nilai V-nya 1,1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat ya, dikalikan dengan 10 kali 20 kali 30 meter kubik per 8,314 Newton kali meter ya, kali per mol dikali Kelvin ya, dikali 293 Kelvin. Nah, Kelvin bisa kita coret. Terus ini pangkat min 2 kita coret menjadi pangkat 1. Kemudian kita coret meter satu lagi, hilang. Dan Newtonnya kita coret. Nah, sehingga setelah kita totalkan ini ya, kita jumlahkan, maka ini kan molnya per mol ya, berarti nanti pindah ke atas molnya. Jadi 2,49 ini udah dibulatin ya, 2,49 dikali 10 kali 5 mol. Sehingga yang ditanyakan jumlah molekul, maka kita pakai bilangan Avogadro. Maka rumus itu adalah banyak molekul sama dengan mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Maka nilainya adalah, ini berarti kan mol, bilangan Avogadro itu adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23 per mol. Coret. Sehingga hasilnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 29 molekul ya. Kalau misalnya di sini ditanya adalah partikel, maka satuan ini adalah partikel. Oke, nomor 4. Sebuah telepon rumah memiliki kawat yang berasal dari bahan tembaga ya. Di saat suhu ruangan minus 20 derajat Celcius, panjang tembaga 35 meter. Berapa panjang tembaga di saat musim panas yang memiliki suhu ruangan 35 derajat Celcius ya. Jadi di sini kita ditanya adalah berapa panjang tembaga di saat suhu ruangan 35 derajat Celcius. Berarti di saat T2-nya adalah 35 derajat Celcius. Maka di sini kita ketahui panjang awalnya itu adalah 35 dulu ya. Kan ruangannya awalnya minus 20 derajat. Kemudian koefisien tembaga CU ya, itulah 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian delta T-nya berarti kan T2 kurang T1. T2-nya adalah 35 derajat Celcius. T1-nya adalah minus 20 derajat Celcius. Maka delta T adalah 55 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah panjang tembaga saat musim panas ya, berarti saat suhu 35 derajat Celcius. Maka tinggal kita jawab, kita cari dulu delta L-nya ya, pertemuan panjangnya. Yang dimana rumusnya adalah LI dikali koefisien dikali delta T. Maka hasilnya adalah 3,27 cm. Karena di sini nggak ada minus, maka dia positif ya. Berarti artinya adalah kawat ini bertambah panjang ya. Kemudian masuk ke, maka panjang tembaga saat suhu 35 derajat Celcius adalah panjang awal ya, ditambah dengan pertambahan panjangnya, sehingga panjangnya adalah
35,0327 meter. Untuk soal nomor 5, diketahui sebuah beton dari sebuah jalan raya itu memiliki panjang 25 meter, terus dituangkan beton, kemudian dikeringkan pada suhu 10 derajat. Nah, berapa jarak yang harus disisakan oleh pekerja apabila cor tersebut mencapai suhu 50 derajat? Jadi kita mempunyai hal yang diketahui adalah T1 yaitu 10 derajat, kemudian T2-nya 50 derajat, dan L0 atau L awalnya adalah 25 meter. Nah, karena ini adalah sebuah beton, maka koefisiennya adalah 12 kali 10 pangkat 6. Nah, ditanyakan tuh berarti delta L kan, karena jarak yang harus disisakan. Nah, rumus delta L sendiri itu kan alfa kali L0 kali delta T. Nah, alfanya itu kan koefisiennya tadi. Terus L0-nya itu panjang awalnya. Kemudian delta T-nya itu kan perubahan suhunya. Kita tinggal masukin tuh. Alfanya kan 12 kali 10 pangkat 6. Kemudian L0-nya 25. Terus delta T-nya itu kan tadi 50 awalnya. Ya, 10 awalnya, kemudian diukur pada suhu 50. Jadi kalau delta itu kan selisih, berarti 50 dikurangi 10. Nah, ketemu hasilnya 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kan bisa disederhanain jadi 0,012 meter atau 1,2 cm. Untuk nomor 6, dengan soal titik leleh emas adalah 1064 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 2660 derajat Celcius. Untuk bagian A, ubahlah suhu tersebut ke dalam satuan Kelvin. Dan untuk bagian B, hitunglah selisih kedua suhu dalam Celcius dan Kelvin. Untuk bagian A, jawabannya seperti ini. Karena dirubah ke dalam satuan Kelvin, jadi nilai dari titik lelehnya ini ditambah dengan 273. Jadi 1064 derajat Celcius ditambah 273 didapatkan hasil 1337 Kelvin. Dan untuk titik didihnya sama ditambah 273 yaitu 2660 derajat Celcius ditambah 273 didapatkan hasil sebesar 2933 Kelvin. Dan untuk bagian B-nya, hitunglah selisih kedua suhu dalam Celcius dan Kelvin. Untuk dalam satuan Celcius tinggal dikurangin aja dari titik didih dikurang dengan titik lelehnya, yaitu 2660 derajat Celcius dikurang 1064 derajat Celcius. Didapatkan hasil 1596 derajat Celcius. Untuk selisih dalam satuan Kelvin, hasil yang dari A ini tadi dikurangin dari titik didihnya dikurangin sama titik lelehnya, yaitu 2933 dikurang 1337 didapatkan hasil 1596 Kelvin. Kedua hasil ini memiliki nilai yang sama, namun memiliki perbedaan satuan yang berbeda. Untuk yang bagian ini satuannya adalah Celcius, dan untuk yang bagian ini satuannya Kelvin. Oke, sekarang nomor selanjutnya ya. Nomor selanjutnya itu nomor 7. Pertanyaannya, 9 gram air ditempatkan pada kemasan nasi bervolume 2 liter dan dipanaskan hingga mencapai suhu 500 derajat Celcius. Yang ditanya itu, berapa tekanan di dalam kemasan tersebut jika tidak ada gas yang keluar? Nah, yang bisa kita ketahui di sini ada ini. Pertama, itu ada massa. Di sini kan 9 gram nih, artinya dia massa kan? Artinya dia massa. Terus di sini ada bervolume 2 liter. Bervolume 2 liter, artinya dia volume. Nah, terus diketahui juga di sini suhu 500 derajat Celcius. Tapi ingat ya, kalau di dalam fisika itu umumnya derajat yang dipakai itu biasanya Kelvin. Jadi kita tulis di sini 500 derajat Celcius. Ini ditambah 273
supaya kita bisa dapat derajat Kelvin. 500 ditambah 273 itu 773. Nah, ini kan kalau udah diketahui kayak gini berarti otomatis kita pakainya PV-nRT ya. PV-nRT. Nah, molnya di sini itu bisa kita cari dari gram per mr, Yang tadi kan udah diketahui tuh 9 gram. MR dari air itu 18. Nah, ya udah dibagi aja 9 dibagi 18 itu 0,5. Nah, kalau R ini kan tetapan ya. Jadi dihafalin aja kalau R itu 0,082. Nah, udah tuh bisa kita jawab. Nah, kayak gini. P VNRT karena yang ditanya tekanan. Ya udah, V-nya kita pindah ke sini biar lebih gampang ya. Nah, terus ya udah masukin yang udah variabel yang udah kita ketahui. N-nya 0,5, ini ya R-nya 0,082, suhunya 773 dibagi volumenya itu 2. Dicoret ini bagi aja. Nanti hasilnya 31,69 ini ATM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 8, perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar mesin mobil adalah 450 derajat Celcius. Ekspresikan ini pada perbedaan suhu ini pada skala Fahrenheit dan pada skala Kelvin. Nah, dapat kita ketahui bahwa Fahrenheit itu untuk ke Kelvin yaitu 9/5 dikali dengan suhu Kelvin ditambah 32. Dan untuk untuk suhu Fahrenheit yang diketahui berarti untuk mencari suhu Celcius berarti 5/9 dikali suhu Fahrenheit dikurang dengan 32 derajat Celcius. 32. Nah, dari sini kita dapat hasilnya ya 9/5 dikali 450 yaitu kalau kita coret di sini nanti jadinya 90. 810 ditambah 32 yaitu 842. Hai. Nah, untuk yang skala Kelvin 450 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin. Untuk yang skala Kelvin kayaknya tidak terlalu sulit. Jembatan New River George di West Virginia terbuat dari baja jembatan lengkung dengan panjang 518 meter. Berapa panjangnya berubah antara suhu ekstrim 20 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius. Pertama kita menggunakan rumus L sama dengan LO dikali 1 ditambah koefisien atau alfa dikali delta T. Diket LO sama dengan 518 meter. Sedangkan koefisien ini sudah diketahui yaitu 1,1 kali 10⁻⁵. Suhu awal yaitu 20 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin jadi 293 Kelvin. Suhu akhir yaitu 35 derajat Celcius atau kita ubah ke Kelvin menjadi 308 K. Dan ditanya panjang akhir. Nah, dari sini bisa langsung mengerjakan yaitu 518 LO dikali 1 ditambah 1,1 kali 10⁻⁵ derajat C dikali dengan hasil pengurangan dari delta T. Nah, hasil pengurangan dari ini yaitu 15. Nah, hasil 15 dikali dengan ini. Hasil perkaliannya itu 0,000165. Kita tambahkan dengan 1 yaitu 1,000165. Kita kali dengan 518 yaitu dapatlah hasilnya 518,085 meter.
Sekian, terima kasih. Untuk soal nomor 10, sebuah aluminium yang berbentuk tabung memiliki panjang 3 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Ditanyakan berapa panjang aluminium tersebut pada suhu A 100 derajat Celcius dan B untuk 0 derajat Celcius. Untuk jawaban A langsung kita gunakan perbandingan yaitu L1 per T1 sama dengan L2 per T2. Jadi tinggal dimasukin L1-nya kan didapat dari yang panjang yang tabung ini tadi 3 meter. Tinggal masukin L1-nya yaitu 3 meter di sini. Sedangkan T1-nya dari suhu yang ada pada soal yang sebelum dilakukan perubahan suhu yaitu 20 derajat Celcius. Kenapa di sini 293? Karena dirubah dalam satuan Kelvin sehingga ditambah 273, jadi 20 ditambah 273 didapatkan hasilnya 293. Sama untuk yang L2 kan L2 masih dicari nih, jadi kita anggap aja sebagai X. Dan T2 nya itu kan diminta dari jawaban A ini tadi 100 derajat Celcius, jadi dirubah ke Kelvin juga gitu, jadi 100 ditambah 273 hasilnya 373 Kelvin. Selanjutnya untuk yang X tinggal dikali silang aja, 3 dikali 373 dan hasil yang dari ini tinggal dibagi, jadi didapatkan 373 dikali 3 hasilnya itu 1119 dibagi 293. Hasil pembagian dari ini didapatkan dari panjang tabung ketika 100 derajat Celcius adalah 3,819 meter. Untuk ini yang bagian A. Dan untuk bagian B-nya yang ini. Sama seperti bagian A, kita menggunakan perbandingan ini L1 per T1 sama dengan L2 per T2. Jadi L1-nya sama tetap 3 meter dan T1-nya sama karena tadi 20 derajat Celcius, sama seperti ini tadi. Didapatkan hasil 293. Ini karena kan di bagian B 0 derajat Celcius, berarti 0 ditambah 273. Jadi kan dia tetap 273 cuman dalam satuan Kelvin. Sama seperti tadi, ini dikali ini. Hasil perkalian ini ntar dibagi sama yang ini. Jadi dapatkan X sama dengan 273 dikali 3 hasilnya 819 per 293. Jadi X sama dengan 2,795 meter. Sekian untuk pembahasan soal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.